Kamu merasa seperti ada yang mengawasi enggak? Halo semuanya, terima kasih ketemu lagi untuk sekian kalinya di Epicentrum. Terima kasih banyak. Semakin senang bahwa ketika saya ketemu dengan wajah-wajah yang familiar lagi, menandakan bahwa teman-teman setia mendukung film Indonesia dan tetap hadir betul-betul mau nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Nggak capek, maksudnya kalau bikin. Menurut saya, to be honest, banyak sekali yang mengaku film critics dan pada akhirnya hanya menulis sinopsis film. Dan banyak juga bilang film reviewer tapi nggak benar-benar nonton filmnya, hanya dengar cerita kemudian nulis gitu. Dan buat saya, Anda yang hadir di sini, yang saya ketemu lagi wajah-wajahnya, saya truly grateful dan berterima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya hadir di sini untuk betul-betul nonton film Indonesia dan kemudian menulis apa yang menurut Anda menjadi pandangan yang penting dan tetap ada integritas sebagai media. Jadi terima kasih, salut buat Anda semua. Waduh, salut juga buat Mbak Putri. Mengenai Ratu Horor ya. Oh, belum jawabannya. Belum jawabannya, maaf ya ini ya. Baru opening. Tolong saya dihentikan dari bicara kalau terlalu panjang. Biasa saya kesulitan berhenti memang. Silakan Bu. Kalau Ratu Horor, saya tuh Mbak suka Putri nggak bingung. di stop sih. Ada perdebatan lagi di sebelah sini. Seru banget ini emang dari pertama ketemu. Lanjut. Oh ya, oke, baik. Kalau aku tuh sebenarnya bingung kalau dibilang Ratu Horor tuh mau Memang iya. ya terima kasih, mau gimana, karena maksudku Ya, nggak bingung lah ngomongnya. Iya, buatku suatu kehormatan kalau teman-teman merasa bahwa itu sesuatu yang menyenangkan dan menghibur. Tetap tujuannya film bagaimanapun media entertainment, kalau ada pesan yang bisa dibawa, alhamdulillah. Kalau ada proyek yang menyatukan keluarga, insya Allah rezekinya berlimpah. Amin. Dan cepet banget aminnya ya kalau nggak tahu mau jawab apa tuh soal pertanyaan itu, bagaimana perasaannya. Aku beneran bingung tuh kalau ditanyain soal gimana nih Ratu Horor. Rasanya bingung. Ya udah. Ya betul, terima kasih, itu jawabannya. Rasanya bingung Kak. Rasanya bingung. Bingung Kak. Karena penilaian dari para penonton lah yang kemudian bisa menjadikan title itu untuk dirimu disematkan ya. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Satu lagi yang menarik. Warga desa sini nih percaya satu ramalan. Hendak datang seorang perempuan dari Sabarang Pulau yang hendak menyempurnakan kekuatan sekutu iblis. Selalu jadi pencapaian kalau boleh main karakter yang lebih dari satu di satu karya. Oke. Kalau menurut gue ini secara pencapaian keaktoran menyenangkan sekali. Tapi di luar itu menurutku Mina Uwe adalah karakter yang membuat kali ini, meskipun saya udah dipenggal berkali-kali, cuman ini yang bisa terbang kepalanya. Biasanya kan lain, underground, sesuatu yang lain lagi lah gitu. Dan jadi menarik karena lagi-lagi kita bersahabat dengan teknis. Nah kalau tim acting lab Ijul punya Julfika Mahaputra tadi di kredit namanya, dia punya satu kelas khusus bicara soal bersahabat dengan teknis. Dan menurutku udah saatnya bahwa film Indonesia bicara soal teknis in the next level, dimana kita syuting kayak mau renang kemarin ya, kayak mau renang karena pakai kayak swimsuit segini warnanya biru terus pakai topi renang karena kan harus bisa di tracing ya. Udah gitu sini tempel-tempelin merah gitu. Nanti pada waktunya kita bisa spill fotonya ya. Pada waktunya. Jadi kayak aku merasa cakep banget lah gue kemarin tuh. Pokoknya kalau Mbak Putri masih bagus, giliran nenek kayak gue pakai baju renang itu dahsyat ya. Dahsyat bunda, dahsyat banget. Mau ngapain? Di lampu merah. Nah, kebayang kan? Makanya bener syutingnya tuh memang gak serem, rasa piknik gitu. Selain berat ya. Kayak gitu tapi harus Benar.
Kita harus takut, harus serem, sementara bayangin yang lewat-lewat kayak pakai swimsuit gitu. Kepalanya juga rambutnya dimasukin semua biru, terus mukanya tuh makeupnya putih banget gitu. Atau di luar itu karena terkait dengan teknis, kan kelihatan nggak tadi kalau jantungnya Kuyang nyala warna merah? Iya. Ya, jadi mainnya aku nontonin Mas Dimas harus nengok belakang gini dan takut-takut, tapi yang lewat di belakang adalah tiang, kepalanya warna merah. Jadi itu tiangnya agak panjang, ujungnya nyalanya lah warna merah gitu. Nggak ada serem-seremnya. Jadi kalau syuting, menurutku syuting yang penuh imajinasi seperti ini sih bikin aku ngerasa aktor banget gitu rasanya. Di sini Semalam Sri bilang kalau dia lihat kepala manusia terbang, Pak. Kuyang. Dia butuh janin bayi merah, perempuan seberang pulau. Kamu harus kuat. cantik kan maksudnya Bu ya. Ini menarik Bu. Ada persiapan atau treatment khusus nggak sih? Karena kemudian harus membangun dari awal seperti apa, tapi ujung-ujungnya seperti apa. Boleh dibantu? Sejujurnya untuk film ini saya tidak menganggap syuting tadi. Saya dapat keluarga baru, main ke rumah Mas Yongki, Ibu Kucing, Buset, kemudian Mbak Putri, Mas Totos enggak belakangan. Resek soalnya. Jadi main ke rumah dan saya kok kayak saya dapat anak baru. Aduh, dan yang sejujurnya yang terkejut adalah dulu saat suka nongkrong di tim itu, saya kan melihat beliau itu saya lari, sumpah. Setuju. Takut banget gitu, lihat ini orang kok Sekarang misterius pingsan. banget gitu. Begitu dibilang jadi istrinya, Allahu Akbar. Jadi saya mungkin penggemar Mbak Putri tapi belum pernah nonton filmnya. Tapi saya ngelihat dia di Salihara, saya suka gitu aja. Terus ketemu Mama Kucing sama Mas Yongki. Mbak, siapa namanya? Bang Ariana Pus. Iya, kemudian ketemu Alisa yang konon dulu katanya, Bun saya pernah latihan di rumah Bunda. Hah? Gitu. Jadi banyak hah. Terus ketika ditanya anak saya, Ibu syuting apa? Enggak, kita piknik. Tapi bahwa berbicara tentang Kuyang, apapun dari Kuyang buat saya ketika dia ada pasti yang di atas mengendap. Warga desa ini sekarang. Kedatangan kalian yang bikin desa ini jadi kacau. Tanya dulu, persamanya film horor itu harus membuat orang terkesan. Tujuannya kan nakutin, betul. Gitu. Perbedaannya di sini saya ketemu jin. Benar, itu yang menarik. Jin asliin sebelah saya yang nomor 2. Jin Kuyang. Om Jin. Satu permintaan. Jin Kuyang. Ya artinya gini, saya ketemu teman-teman baru. Saya nontonnya di TV, iklan dia. Oh ini orangnya Om Jin. Bener. Pak, sama Pak. Aku juga Pak. Iya. Iya, ini ketemu pertama kali. Pertama Oh, kali. iya? Ya. Oh, Dan ternyata satu kampus dulunya. bohong. Satu kampus. Ya. Cuman dia jauh di Cuman dia bawah adik saya. kelas saya. Gak ada ngeri-ngerinya kan? Ya senang ketemu yang teman-teman baru di situ. Cantik-cantik. Kalau sama Putri udah sering tuh. Kalau sama pemeran utama baru kali ini Baru kali ini. Jadi seru ya Pak bertemu dengan Ya. keluarga baru di sini ya. Ketemu keluarga baru sama ini. Mbak saya ini. Aduh. Ini dulu satu kampus juga. Oh itu. Cuman beliau penari. Oh. Kalau saya Berlari. lari dari jurusan saya. Saya dari seni rupa tapi jadi aktor. Oh tapi sangat luar biasa jadi aktor Pak. Boleh tepuk tangannya buat lagi.
fun terus meskipun Fun mas? iya. Nggak ngeri emang? Enggak ya, kita bercanda-bercanda. Langsung Gua doang tapi lainnya akhirnya nular. Jadi ini enggak, sebetulnya tantangannya karena apa namanya, kita harus stay di satu tempat ya, di satu tempat terus kita harus nginap di rumah penduduk dan sebagainya. Oke. Terus kita bisa lebih kenal dengan penduduk, terus membaca semua kebiasaan-kebiasan mereka. Terus apa namanya, ya namanya syuting ya capek gitu, tapi kan dibayar. Iya benar. Iya dong. Jadi syuting juga kebalik. Biasalah kalau horor itu syuting kan kebalik ya. Callingannya sore, kelarnya pagi. Ada yang balapan paling pagi siapa? Jadi gitu. Ada yang kelarnya jam 3, saya langsung tepuk tangan, ya aktor kalian memang. Jam 3 selesai. Ternyata begitu ini saya yang jam 5 pagi ternyata lebih aktor saya ternyata. Tapi ya seru, kita bercanda, tapi begitu masuk set kita sudah mulai serius karena sutradaranya juga serius, masa kita bercanda kan mungkin. Tapi jujur aku menunggu loh, aku pikir dirimu bakal ada unsur yang bikin ketawanya di film itu. Tapi ternyata serius ya? Iya, serius. Saya memang orangnya serius kok. Oh baiklah mas. Serius banget. Siap salah ya. Itulah kira-kira perjalanan karir saya. Oh, di film yang satu. Benar-benar disiapin kali ini karena yang diangkatnya Kuyang ya. Jadi kita benar sama tim untuk CG-nya kita tekankan itu harus bagus, karena harus benar-benar bagus karena hantu tanpa badan. Kalau hantu pakai badan mungkin nggak seberat hantu tanpa badan gitu. Dan ya secara produksi ya, secara teknis dan itu ya walaupun ringan ya sebenarnya kan nggak ada badan, cuma prosesnya berat gitu. Dan itu yang jadi pertimbangan, dan teman-teman semua di Enigma, oke, yuk kita usahakan yang terbaik. Bagus mas, iya, kelihatan ringan kepalanya ya, iya. Tapi pertanyaan, ngomongin masalah jodoh tadi mas, Iya. Kenapa akhirnya menentukan kayak gue milih Kuyang yang ini ceritanya gitu, karena banyak banget nih cerita tentang Kuyang. Ya, sebenarnya mirip sih sebenarnya antara pemilihan cast tadi yang dibicarakan sama ibu produser. Kadang-kadang cerita itu bukan kita yang milih, tapi kadang-kadang cerita yang milih kita, gitu. Jadi memang pas ketemu novelnya, baca, wah ini sebenarnya menarik kalau bisa difilmkan. Waktu itu masih mikir kalau bisa difilmkan, karena banyak hal yang wah gimana ya bikin CG-nya ya, wah gimana ya ini luas banget tempatnya dan segala macam. Itu sih. Iya sih, kebayang. Aku juga ngerasain kayaknya ngelihat dari proses syutingnya dan lain sebagainya, ini harusnya susah banget, ribet banget gitu ya, tapi bisa berhasil dan ya meyakinkan aku banget. Aku aja takut mas kalau jadi kesana. Terima kasih. Aku sih no ya. Oke baik. Jangan kesana. Terima kasih pertanyaannya, terima kasih pujiannya buat semua sebenarnya pujiannya ya. Memang bukan buat gue. Oke. Yang bikin tuh Bapak. Oh iya, oke. Kalau detail emang dari novel udah ada. Dan waktu proses dari kita mau bawa novel ke skrip, kita kan diskusi terus. Jadi semua detail itu emang dari Bapak ini sebenarnya. Jadi Bapak ini yang hebat. Beri tepuk tangan dulu dong. Wow. Karena beliau yang novelnya makanya coba baca novelnya. Memang kalau secara film agak sedikit berbeda dari novel, tapi detailnya mirip. Jadi emang kalau misalnya bisa difilmkan novelnya secara utuh, mungkin kita jadi series 6 episode ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Gitu mas. Jadi emang dari novelnya dulu, baru kita diskusi bagian-bagian mana yang akan kita ambil untuk dimasukin ke dalam film. Iya, tapi aku setuju banget Mas Irfan. Detail-detailnya oke banget ya. Aku cuma perhatikan dari awal sampai akhir, detail-detail itu kayaknya diperhatikan banget sama Mas Irfan. Gue belum nonton loh. Bunda serius?
Kayaknya belum nonton juga. Emang dilarang. Kamu merasa seperti ada yang mengawasi enggak? Enigma consistently mengangkat budaya. Sejujurnya itu salah satu cara saya pribadi untuk belajar dan mengenal budaya-budaya di Indonesia, dan saya pikir sebenarnya budaya kita tuh sangat kaya. Saya pribadi tidak bisa bilang saya mengenal semuanya, makanya Enigma itu terus ingin berkenalan dengan budaya-budaya kita dan memperkenalkan apa yang kita temukan ke penonton-penonton kita lewat film. Menarik sekali ya, karena akhirnya kita juga sambil belajar, sambil nonton juga bahwa urban legend yang di Indonesia itu banyak banget. Hampir di tiap daerah ada dan semuanya menarik dan of course semuanya bikin bulu kuduk merinding ya. Oke, tapi ya ini salah satu hal yang aku mau sorotin banget, bahwa pemain di film yang satu ini semuanya rata, bagus banget. Itu boleh tepuk tangan teman-teman. Ini buat aku pribadi kayak I wanna say thank you to the producer karena sudah memilih pemain yang oke banget, kece-kece banget semuanya. Aku penasaran, Mbak, kenapa akhirnya mau berkolaborasi dengan pemain-pemain yang sangat luar biasa ini? Karena ya itu tadi, actingnya, wah gila, nyerah aku nontonnya, kayak percaya banget gitu loh sama semua yang terjadi di film ini. Silahkan Mbak. Kalau saya pribadi percaya bahwa bukan kita yang milih pemain, tapi kadang-kadang pemain juga yang milih kita. Terus kadang-kadang cerita juga yang milih kita, dan kadang-kadang pemain yang menemukan peran, kadang-kadang peran yang menemukan pemain. Jadi kalau dibilang saya yang milih, kalau saya lebih suka mikirnya ini jodoh kali ya. Jodoh, benar ya. Kemudian juga kami sangat terbantu oleh lab acting, karena lab acting yang membantu, sangat-sangat membantu kami untuk mensinergikan seluruh pemain dan mensinergikan apa yang ingin kita sampaikan dari tulisan ke visual. Warga desa Sinini percaya satu ramalan. Hendak datang seorang perempuan dari seberang pulau yang hendak menyempurnakan kekuatan sekutu iblis. Mereka bisa lihat bagaimana mereka punya cara masing-masing untuk bisa masuk ke karakter, bagaimana santainya mereka di lokasi syuting. Hal-hal seperti ini yang aku pelajarin langsung ya, dan apalagi sebelumnya aku udah pernah juga beberapa kali latihan ke rumah Bunda Eli. Waduh. Ya, Bunda ingat kan Bunda? Bunda ya, sebenarnya dari Ingat belum ada. Sampai ingat tapi Bunda nggak ingat. Bunda. Udah lama. Setelah dia ngomong, dulu aku pakai bajunya Bunda, pentasnya. Oh, kamu yang ngomong kok kaku gitu. Iya, jadi udah pernah tapi yang diinget cantiknya sih. Cantiknya diinget pastinya dong. Gitu, jadi kurang lebih ini justru aku yang beruntung sekali karena bisa langsung melihat bagaimana mereka bekerja di luar layar, di balik layar gitu. Yakin beruntung, karena kan kalau dilihat kan syutingnya di tempat yang terpencil gitu ya, yang kayaknya serem banget buat didatengin gitu ya. Apa dirimu yakin benar-benar beruntung? Ya langsung mikir juga. Iya benar juga ya. Tapi di luar, ya pasti kalau horor kan mau nggak mau, apalagi kita syutingnya malam-malam, terus mungkin lokasinya juga horor, mau nggak mau membawa energi lain gitu ya. Tapi ini loh, ya dari tadi aja kita kayak gini gitu kan. Aku tuh pegel, ketawa mulu sampai boleh nanti dulu nggak lawaknya ini mau berat loh di sini. Aku belum sejago itu, dia langsung switch. Jadi mereka tuh saling kayak timpal-timpalan gitu, lawak-lawakan. Aku bagian yang nggak nyambung ya, jadi ketawa aja. Jadi coba.